Tak mau buang waktu lagi, Akatsuki nampaknya melanjutkan perburuan Jinchurikinya. Kali ini, Hidan dan Kakuzu yang mendapat giliran untuk menangkap Jinchuriki Nibi atau ekor dua. Tak seperti Naruto, wanita bernama Yugito ini dapat menggunakan cakra Nibi tanpa kehilangan kesadarannya. Dia bisa berubah ke bentuk sempurna Shibiju, yakni seekor kucing raksasa yang diselimuti api biru. Namun begitu, nampaknya hanya dengan Hidan saja dia sudah dapat ditaklukkan. Masalahnya setelah ini, Hidan dan Kakuzu akan segera menuju ke target selanjutnya, yakni ke desa Konoha. Sementara itu, Naruto dan Sai saat ini sedang dirawat inap di rumah sakit setelah sebelumnya bertarung melawan Guren dan menyelamatkan Sora. Seperti biasa, Naruto adalah tipe orang yang tidak sabaran, sehingga dengan kondisinya yang belum pulih total ini, dia mau segera lanjut berlatih. Untuk itu, Kakashi menakut-nakutinya dengan bilang bahwa jika Naruto gerasak-gerusuk, yang ada dia akan makin lama dirawat inap. Kakashi sendiri melapor ke Tsunade bahwa dia sudah punya strategi pelatihan yang mungkin akan efektif untuk Naruto agar bisa mengembangkan Rasengan-nya. Di tempat latihan, Kakashi menjelaskan bahwa dia akan mengajari Naruto untuk menciptakan bentuk terkuat dari Rasengan. Tapi, semua itu memerlukan penguasaan teknik perubahan cakra alami. Pada dasarnya, jenis cakra ada 5, yaitu api, air, tanah, angin, dan petir. Masing-masing klan umumnya punya satu jenis cakra yang paling mereka ungguli, seperti klan Uchiha yang unggul dalam penggunaan cakra api, dan tiap Jonin umumnya akan bisa mengendalikan 2 jenis cakra. Contohnya Sasuke, dia bisa memakai cakra petir dan api sekaligus. Sebelum itu, mereka perlu mencari tahu cakra alami apa yang dimiliki Naruto. Kakashi memberikannya kertas dan meminta Naruto mengalirinya dengan cakra. Jika kertas itu mengkerut, berarti cakra petir. Jika terbakar, berarti cakra api. Jika basah, berarti air. Jika hancur lebur, berarti tanah. Dan jika terbelah 2, berarti cakra angin. Dan ketika dipraktekkan, ternyata dapat disimpulkan bahwa punya Naruto adalah cakra angin. Berikutnya, karena Naruto kesulitan untuk mencerna penjelasan Kakashi tentang apa itu kegunaan perubahan cakra, maka Yamato mempraktekannya, di mana Yamato yang memiliki cakra alami berupa air dan tanah melakukan perubahan cakra alami dengan menggabungkan tanah dan air sehingga terciptalah elemen kayu. Walaupun begitu, tak semua jutsu bisa tercipta dengan perubahan cakra. Ada jutsu khusus yang memang hanya bisa digunakan oleh klan tertentu, contohnya elemen es. Elemen yang pernah digunakan Haku ini disebut sebagai Kekkei Genkai, itulah alasannya. Bahkan Kakashi tak bisa menirunya dengan Sharingan. Setelahnya, Kakashi menjelaskan kenapa Naruto bisa melakukan latihannya dengan lebih cepat daripada orang pada umumnya. Alasannya, karena dia bisa menghemat waktu dengan memanfaatkan Kage Bunshin. Naruto selama ini tidak sadar bahwa informasi yang didapat Bunshin-nya akan didapatkan pula oleh tubuh aslinya. Dengan kata lain, jika Naruto berlatih menggunakan 100 Bunshin, maka informasi dari tiap-tiap Bunshin-nya tersebut akan masuk ke tubuh aslinya. Alias, dia sama dengan sudah berlatih sebanyak 100 kali. Sebagai klan Uzumaki, Naruto secara alami punya cakra 4 kali lebih besar dari orang lain, bahkan punya cakra 100 kali jika menggunakan cakra Kyuubi. Peran Yamato di sini adalah untuk berjaga-jaga, takutnya Naruto akan kelepasan memakai cakra Kyuubi. Latihan pertama Naruto adalah membelah sebuah daun menjadi 2 bagian hanya dengan mengalirinya cakra. Kakashi menyuruhnya untuk membuat bunsen sebanyak jumlah daun pohon di belakangnya. Setelah beberapa jam, Naruto akhirnya berhasil membelah daunnya dengan sempurna. Yang setelah itu, dia langsung jatuh pingsan. Bukan tanpa sebab, karena rasa lelah yang dia alami pun juga jadi berlipat akibat Kage Bunshin. Tahap berikutnya, Naruto harus bisa membelah air terjun, seperti halnya membelah daun. Untuk mendukung usaha Naruto, Sakura berinisiatif untuk membuatkannya pil makanan yang efisien untuk menjaga stamina Naruto.
Berbeda dengan latihan membelah daun, hingga beberapa hari berlalu pun, nampaknya Naruto tak merasakan progres yang berarti. Untuk itu, dia yang memang tidak sabaran minta izin ke Kakashi agar dibiarkan menggunakan Bunshin yang lebih banyak. Namun, Kakashi berargumen bahwa jika terlalu banyak Bunshin, dia khawatir Naruto akan kelelahan parah atau yang lebih buruk bisa jadi kelepasan memakai cakra Kyuubi. Selain itu, memang sebenarnya latihan merubah cakra alami perlu waktu bertahun-tahun. Bahkan latihan membelah daun yang sebelumnya normalnya akan selesai dalam 6 bulan. Seharusnya progres Naruto saat ini sudah lebih dari cukup. Namun karena Naruto berjanji tak akan kelepasan, Kakashi pun mengizinkan agar Yamato membuat lebih banyak space dan membiarkan Naruto menggunakan lebih banyak Bunshin. Di sisi lain, Kakuzu dan Hidan kini tiba di suatu kuil Buddha. Entah apa tujuannya. Di sana ada seorang biksu yang menggunakan selempang bertanda api di bahu kanannya. Awalnya dia mengusir baik-baik, tapi karena mereka tak mau pergi, si biksu bernama Chiriku ini terpaksa menghajar mereka berdua. Hidan yang sadar kalau musuh mereka ini bukanlah Jinchuriki, lalu berkata ke Kakuzu agar membiarkan dia melakukan ritualnya. Kakuzu cuma bilang, terserah mau lakukan apapun, asal jangan buat tubuh si biksu hancur, karena tubuhnya bernilai 30 juta ryo. Dan dengan waktu singkat, Chiriku, termasuk kuil tempatnya beribadah, sudah hampir rata dengan tanah. Menyisakan satu biksu yang berhasil kabur dan berniat melapor ke Konoha karena mendengar kalau Kakuzu dan Hidan akan menuju ke sana. Informasi dari si biksu segera tiba ke tangan Hokage, dan karena tujuan selanjutnya dari Kakuzu dan Hidan adalah Konoha, Hokage memerintahkan beberapa tim ninja yang ada untuk terlebih dahulu menangkap mereka sebelum memasuki Konoha. Asuma nampak sedikit terpukul dengan kematian Chiriku, karena katanya dia pernah berada di organisasi yang sama dengannya sebagai 12 ninja pelindung Konoha. Tim Asuma saat ini terdiri dari dia, Shikamaru, Izumo, dan Kotetsu. Sedangkan Choji dan Ino masuk ke tim lain. Pelatihan Naruto terus berlanjut. Seakan tak ada lelahnya, Naruto istirahat cuma sebentar saja. Bahkan ada kalanya dia hendak skip istirahat. Namun, tentu saja Yamato sebagai pengawalnya tak bisa mengikuti stamina Naruto. Yang ada, dia sudah ngos-ngosan. Karena belum ada misi lain, Sakura dan Sai hanya menyimak pelatihan Naruto. Pelatihan yang sebelumnya Kakashi perkirakan akan berakhir 1 bulan ini, ternyata berhasil Naruto selesaikan hanya kurang dari 1 minggu. Dia berhasil memotong aliran air terjunnya menjadi 2 bagian dengan perubahan cakra anginnya, yang berarti dia akan segera menuju ke tahap utama dari jutsu baru dari Rasengan. Setelah para tim pengejar Akatsuki berangkat, masing-masing tim menyatakan kalau sektor yang mereka jaga tak menunjukkan tanda-tanda adanya Akatsuki. Hanya tim Asuma saja yang belum melapor. Mereka masih mengunjungi langsung kuil tempat Chiriku dan para biksu lainnya diserang Akatsuki. Menurut Izumo, Chiriku merupakan ninja yang menjadi sasaran bounty dan kepalanya dihargai 30 juta ryo di pasar gelap. Dan kemungkinan saat ini Akatsuki yang mengalahkannya sedang membawanya ke tempat penukaran. Karena ada 5 titik penukaran hadiah, mereka segera melanjutkan perjalanannya setelah berdoa. Di tempat latihan, setelah berhasil menyelesaikan tahapan latihan berikutnya, untuk sejenak, Naruto yang sudah kelaparan parah dibopong Kakashi ke ramen Ichiraku. Naruto yang sudah tidak ada tenaga memesan menu seperti biasa dalam porsi besar. Tapi Mbak-mbak Ichiraku bilang kalau mereka telah mengganti total menu yang ada di Ichiraku. Mereka tak lagi menjual ramen, melainkan menjual tsukemen. Menurut Kakashi, ramen dan tsukemen ya tidak ada bedanya, sama-sama mengenyangkan. Tapi bagi Naruto, hal ini sangat disayangkan karena kuah dan daging babi di ramen lah yang menjadi puncak kenikmatan dari ramen. Tapi pada akhirnya karena rasa lapar, makanan apapun jadi begitu enak. Ya kecuali pil makanan buatan Sakura sih. 厳選した材料だけを丁寧に練り上げてぎゅっと凝縮したものだから
怪我の回復が早まるだけじゃなくて、あんたのその青っ白い顔だって。Lanjut ke latihan Naruto. Kakashi memberikan kejutan dengan menunjukkan bahwa dia juga bisa membuat Rasengan. Kakashi bahkan hanya butuh berkonsentrasi dengan satu tangan saja. Awalnya, Naruto mengira Kakashi cuma mau pamer dengan memperagakan bisa memakai Rasengan dan Chidori. Tapi sebenarnya Kakashi hanya mau menjelaskan secara praktek tentang tahapan apa yang selanjutnya harus Naruto capai. Kakashi bilang bahwa sebenarnya Rasengan adalah jurus tidak sempurna yang diciptakan mendiang Hokage keempat. Bentuk sempurnanya hanya akan bisa tercipta jika si pengguna bisa menggabungkannya dengan perubahan cakra angin. Saking sulitnya, baik Kakashi maupun Hokage keempat sendiri pun tak mampu melakukannya. Dan dari sekarang, Naruto sendirilah yang harus menemukan titik sempurna itu. Dan setelahnya, mulailah Naruto mencari titik temu antara Rasengan dan cakra anginnya. Saking melelahkannya, bahkan bunshinnya pun ikut tepar. Sekalinya terlihat sedikit perubahan cakranya, bunshin Naruto langsung menghilang. Namun, Naruto terus mencoba dan kembali menggunakan bunshin yang lain. Alhasil, karena terlalu memaksakan diri, cakra Kyuubi kembali keluar ke permukaan, yang untungnya dapat segera Yamato tekan. Setelah tujuan Kakuzu dan Hidan diketahui, informasi itu langsung disebar ke tim pengejar yang lain. Masing-masing dari mereka akan menuju ke tempat penukaran bounty terdekat. Dan benar saja, Kakuzu dan Hidan akhirnya tiba di tempat penukaran. Terlihat tempat itu cukup tersembunyi, berada di balik pintu rahasia di toilet umum. Karena tak tahan dengan bau mayat di dalamnya, Hidan memilih keluar menghirup udara segar lebih dulu, diikuti dari masing-masing tim yang sudah tiba di dekat tempat penukaran. Baik tim Aoba dan yang lainnya nampaknya tak mendapat hasil apapun di tempat pertukaran uang masing-masing. Namun untuk lebih pastinya mereka akan menunggu beberapa waktu lagi, siapa tahu Akatsuki akan muncul setelahnya. Sementara itu, Hidan yang sedang santai di teras langsung diserang Asuma dari belakang tanpa sadar kalau Shikamaru juga sudah menangkepnya dengan Kagemane, disusul Izumo dan Kotetsu yang langsung menusuk Hidan di titik vitalnya. Sayangnya bukan Akatsuki namanya kalau tidak punya kemampuan aneh. Hidan yang sudah tertusuk ternyata masih hidup disusul Kakuzu yang menyergap Shikamaru dari belakang. Hidan bilang Kakuzu tak perlu ikut campur, dia tahu Asuma juga berharga seperti Chiriku dan uang yang akan didapat dari tubuh Asuma akan ia berikan sepenuhnya. Izumo mengajak tim Asuma untuk kabur. Namun, pikir Asuma, tentu mereka berdua tak akan melepaskan musuhnya begitu saja. Jika kabur tanpa rencana, yang ada seluruh anggota tim akan mati sia-sia dan meninggalkan Konoha dalam bahaya. Strategi saat ini, Asuma akan berperan sebagai striker, sementara Shikamaru dan yang lain akan jadi pendukung. Walau Hidan nampaknya abadi, paling tidak jika kepalanya terpenggal, dia tidak akan bisa bergerak. Namun, tentu strategi mereka tak berjalan mulus begitu saja. Hidan terlalu lincah dengan kemampuan akrobatnya memakai pedang sabit. Asuma bahkan sampai memakai jutsu yang sama dengan Chiriku. Namun pada akhirnya dia terkena sedikit sabetan pedang Hidan. Yang nampak di sela-sela itu, Hidan menjilat darah Asuma. Asuma sempat mengelilingi tubuh Hidan dengan gas, lalu segera meledakkannya. Namun yang terjadi setelahnya, bukannya Hidan yang terbakar, malahan tubuh Asuma yang meninggalkan luka bakar. Sambil tertawa-tawa, Hidan mengatakan kalau Asuma sudah jatuh ke dalam kutukannya. Entah apa yang dia maksud, tapi saat Asuma akan menyerangnya, Hidan menusuk kakinya sendiri dan lagi-lagi Asuma mengalami luka di titik tempat Hidan menusuk dirinya sendiri. Setelahnya, Hidan nampak akan menusuk jantungnya yang tepat sebelum itu terjadi, Shikamaru masih berhasil menahannya dengan Kagemane. Walaupun tenaga Hidan nampaknya sudah cukup untuk menekan jutsu Shikamaru. Kakuzu yang menawarkan bantuan malah Hidan tolak mentah-mentah dan bergumam akan membereskan musuhnya sendirian.
Sambil terus menahan Hidan, Shikamaru terus berpikir di mana kelemahan jutsu Hidan. Segala informasi dan ingatan di kepalanya berputar silih berganti mencari kunci untuk jutsu di luar imajinasi. Shikamaru menyusun satu persatu pecahan petunjuk hingga berakhir pada kesimpulan bahwa Hidan mengatakan kalau jutsu kutukannya ini perlu persiapan, dan sejak awal pertarungan, Hidan terlebih dulu membuat sebuah lingkaran diagram dari darah. Saat Asuma meledakkan gasnya, Hidan segera menuju ke sana, yang kemungkinan jutsu kutukannya ini hanya bisa dilakukan hanya jika dia ada di sana. Untuk itu, Shikamaru berusaha sekuat tenaga untuk menarik Hidan keluar area lingkarannya. Setelah susah payah dan Hidan tertarik keluar lingkaran, Asuma memastikan dulu apakah kini luka yang diterima Hidan tak lagi juga mengenainya. Dan setelah dipastikan aman, Asuma pun segera memenggal kepala Hidan. Akhirnya, Shikamaru dan anggota tim yang lainnya bisa bernafas segar. Setelah tubuh Hidan benar-benar roboh dan tak lagi berkutik. Kini, mereka hanya perlu melawan Kakuzu sendirian. Tapi, saat mereka baru menoleh ke Kakuzu, betapa mengerikannya. Bahkan setelah kepalanya terpisah dari badan, Hidan masih saja hidup. Dia hanya mengeluh kesakitan dan pada akhirnya meminta bantuan Kakuzu untuk menyambung kepalanya. Tak seperti Hidan, Kakuzu tak banyak bicara. Dia langsung menggaplok Asuma hingga tergeletak ke tanah. Barulah setelah itu, dia menyambung kepala dan badan Hidan seakan-akan sedang menjahit baju. Asuma dia serahkan ke Hidan, sementara dia segera menuju ke arah 3 orang lainnya. Sebelum diserang, Izumo dan Kotetsu melakukan serangan gabungan berupa Suiton, lem air, dan Kotetsu Hagane. Awalnya serangan mereka sempat meleset hingga serangan gelombang keduanya berhasil menjebak Kakuzu. Tapi semua itu segera berbalik saat Kakuzu melepaskan kedua tangannya. Yang dengan itu Kakuzu berhasil melumpuhkan mereka berdua dengan cara mengikat dan mencekiknya. Sementara itu, Hidan segera mendekati tubuh Asuma yang saat itu Asuma masih sempat melakukan serangan kejutan, tapi sayang ayunan pedangnya dan pedang Hidan yang menusuknya ternyata mengenai tubuhnya sendiri karena Hidan sudah kembali ke lingkaran setannya. Tanpa bisa berbuat apa-apa lagi, Hidan menusuk dadanya sendiri dan membuat Asuma seketika tergeletak sekarat. Tepat setelah itu, sekumpulan gagak segera mengerubungi Hidan dan Kakuzu. Ternyata ini merupakan jutsu dari tim Aoba. Choji dan Ino segera mengevakuasi sisa anggota tim. Setelah berpindah tempat, Shikamaru yang masih bisa mendengar detak jantung Asuma menyuruh Ino memberikan jutsu medis sebisanya dan berencana membawa Asuma kembali ke Konoha segera. Tapi nampaknya Kakuzu tak mau melepaskan tubuh Asuma yang seharga 30 juta. Untungnya, nasib mereka masih terselamatkan karena Kakuzu dan Hidan dipanggil Pain untuk kembali ke markas karena mereka akan segera memulai pengekstrikan biju berikutnya. Asuma yang tahu dirinya tak mungkin selamat menghentikan Ino dari jutsu medisnya. Dia memilih memberikan pesan-pesan terakhir kepada para mantan murid timnya dan khususnya menitipkan pesan ke Shikamaru bahwa saat ini Kurenai sedang hamil anak Asuma. Setelah menyalakan rokok terakhirnya, Asuma pun tutup usia. Kembali ke pelatihan Naruto. Walau sudah ratusan bunshin yang ia kerahkan, nampaknya latihan kali ini tak sesederhana melakukan percobaan sebanyak-banyaknya. Ditambah lagi, bunshin Naruto berkali-kali lepas kendali dan kelepasan menggunakan cakra Kyuubi. Sehingga bunshin yang lain pada akhirnya menjadi korban amukan bunshin yang mengamuk. Pelatihan ini menuntut agar Naruto bisa berfokus ke Rasengan yang dia buat sambil melakukan perubahan cakra angin di saat yang bersamaan. Dari kejauhan
keseluruhan, bahkan Sakura dan Sai pun merasa ikut capek walau hanya sebagai penonton saja. Saat Kakashi menyemangatinya, untuk pertama kalinya Naruto tampak tak tersentuh karena saking terasa tidak mungkinnya jutsu barunya ini berhasil dikuasai. Kata Naruto, latihan ini seakan dia harus bisa melihat ke sisi utara dan selatan dalam satu waktu. Entah apa yang dipikirkan Kakashi, niatnya hanya bercanda, dia kemudian membuat bunshin, yang satu menghadap ke selatan, yang satunya lagi ke utara. Dan anehnya, Naruto tiba-tiba bilang, akhirnya aku paham Datebayo. Dan benar saja, esok harinya pelatihannya ini akhirnya menampakkan hasil. Rasengan Naruto kini terlihat lebih tajam dari sebelumnya. Kuncinya, Naruto kini menggunakan dua bunshin. Yang satu fokus pada Rasengan, yang satu lagi fokus pada perubahan cakra. Sedangkan tubuh aslinya sebagai media penampung jutsu baru buatannya. Tapi saat Naruto hampir selesai, tiba-tiba Kakashi membuyarkan konsentrasinya karena Kakashi mengatakan hal yang sangat Bersama dengan itu, informasi kematian Asuma akhirnya sampai ke tangan Tsunade. Awalnya Tsunade akan menyampaikan perihal ini ke Kurenai, tapi Shikamaru minta izin agar dia saja yang menyampaikannya. Sementara itu, informasi itu juga segera sampai ke tempat latihan Naruto dan menjadi pertanda mereka untuk break. Sementara semua orang silih berganti mengiringi pemakaman Asuma, Shikamaru sendiri tak terlihat datang ke sana. Nampaknya Shikamaru masih belum bisa ikhlas dan memilih menyendiri mengelilingi desa. Melihat putranya yang seakan kehilangan separuh nyawa, Shikaku mengajak Shikamaru bermain shogi. Sambil bermain, Shikaku terus menceramahi Shikamaru dengan kalimat-kalimat sarkasnya. Hingga saat dia membahas soal kenyataan bahwa Asuma sudah mati, Shikamaru kehilangan kesabarannya. Tujuan Shikaku memancing emosi Shikamaru tak lain agar dia bisa sadar. Tidak ada gunanya menengok masa lalu yang tak bisa diputar kembali. Hadapilah kenyataan, keluarkan saja semua rasa sesak di dada. Tidak ada salahnya seorang laki-laki untuk menangis. Setelah baikan, Shikamaru nampaknya mulai menyusun strategi untuk mengalahkan Kakuzu dan Hidan. Tentu bukan dia sendiri yang akan pergi. Shikamaru juga mengajak Choji dan Ino sebagai support. Mereka diam-diam pergi di saat subuh, ketika matahari bahkan belum muncul. Namun, pada akhirnya mereka terpergok Tsunade yang tentu saja langsung melarang mereka pergi karena Tsunade tahu motif mereka bertiga adalah didasari balas dendam yang sangat beresiko. Mereka sendiri bisa kehilangan nyawa. Shikamaru hanya bisa membantah dengan alasan yang tak rasional. Walau mengaku punya rencana sangat tak masuk akal, tiga bocah ini bisa mengalahkan Akatsuki yang bahkan tak mampu Asuma kalahkan. Namun, Tsunade bisa sedikit lebih lega ketika Kakashi tiba-tiba muncul dan menawarkan diri sebagai kapten tim. Alasannya sendiri karena dia merasa nganggur dan Naruto nampaknya sudah tak perlu bimbingannya lagi. Dengan begini, tim 10 ditambah Kakashi pun berangkat. Setelahnya, Tsunade memanggil Sakura untuk menjelaskan bahwa ada kemungkinan dia dan anggota tim 7 lainnya akan jadi backup untuk tim Kakashi. Namun, ada satu syarat, yakni Naruto harus menyelesaikan jutsu barunya dalam 24 jam. Jika tidak, Tsunade terpaksa mengirim tim lain sebagai bantuan. Mendengar ini, Naruto yang tak bisa lagi beristirahat, memilih memakan banyak sekali pil makanan buatan Sakura tentunya demi ketahanan staminanya. Setelah 3 hari melakukan pengekstrakan Nibi, Kakuzu dan Hidan kembali memisahkan diri. Dan kini, objektif mereka adalah pergi ke Konoha. Selain untuk mengambil mayat Asuma, tentunya juga untuk menangkap Naruto sebagai objektif yang lebih besar. Tak seperti Hidan yang bodoh, Kakuzu memilih rute yang lain karena berpikir mungkin ninja Konoha sudah memasang jebakan di rute sebelumnya.
Sebelum melanjutkan perjalanan, Shikamaru terlebih dahulu menjelaskan berbagai alur rencananya. Dia meminta tiap anggota tim agar mengingat dan melakukan simulasi di kepala mereka masing-masing karena rencana ini hanya bisa berhasil jika tiap anggota tim berhasil melakukan perannya masing-masing. Seperti halnya Kakuzu, Shikamaru memperkirakan bahwa musuh akan menggunakan rute yang lain pula. Sehingga tak butuh waktu lama keberadaan Kakuzu dan Hidan segera dapat mereka temukan. Tentu saja dengan Kagemane biasa, mereka berdua sudah dapat dengan mudah menghindarinya. Shikamaru lalu melemparkan kunai bom yang masih bisa dihindari musuh. Namun, kunai berikutnya ternyata bukan kunai bom, melainkan sebuah kunai cakra yang ketika mengenai bayangan musuh sudah cukup membuat mereka tertangkap oleh Kagemane. Walau begitu, anggota tim yang lain tetap bersembunyi. Sedangkan Shikamaru berusaha terlebih dahulu mengeksekusi Kakuzu menggunakan badan Hidan. Dia bermaksud memenggal Kakuzu dengan pedangnya, namun sebelum pedangnya mengenai Kakuzu, Kakuzu berhasil melepaskan kunai cakra itu berkat tangan kabelnya yang ia lepaskan dari dalam tanah. Setelahnya, Kakuzu berhasil dibuat terpojok dengan pedang Hidan dan saat itulah Choji menyerangnya dengan Nikudan Sensha. Sayangnya, serangan itu tak berarti apapun. Kakuzu mengaku kalau dia bisa mengeraskan seluruh tubuhnya sehingga segala jenis serangan fisik tak akan berguna untuknya. Sesaat sebelum Kakuzu melepaskan serangan balik, tiba-tiba Kakashi tak percaya begitu saja dengan ucapan Kakuzu. Dengan sharingannya, Kakashi sempat membaca segel tangan elemen tanah, yang berarti serangan Choji sebelumnya tak berefek apapun, bukan karena tubuh Kakuzu anti serangan fisik, melainkan dia selamat berkat Jutsu Doton. Setelah menggeletakkan badan Kakuzu, Kakashi juga akan melakukan hal yang sama ke Hidan, tapi ya, seperti halnya Hidan, Kakuzu kelihatannya punya trik tertentu sehingga dia tak mati bahkan setelah jantungnya ditembus rai kiri. Dari balik tubuhnya, Kakuzu mengeluarkan 4 monster dengan topeng di bagian depannya. Namun segera setelah itu, salah satu monsternya langsung tumbang. Nampaknya itulah bagian yang sebelumnya sudah tertembus rai kiri Kakashi. Bersamaan dengan itu, durasi Kagemane Shikamaru akhirnya habis. Hidan pun langsung melakukan serangan kombinasi dengan Kakuzu dan terlebih dahulu mengincar Kakashi. Memanfaatkan kekebalan Hidan, salah satu monster topeng Kakuzu melepaskan serangan elemen angin yang memporak-porandakan lokasi itu. Tak cuma itu, Choji dan Shikamaru kemudian diserang monster topeng yang lain yang kali ini nampaknya menggunakan elemen petir. Shikamaru hendak menangkis serangan itu dengan menyerapnya memakai gulungan cakra. Namun nampaknya itu tak akan sempat. Yang syukurlah Kakashi masih sempat menetralisir serangan itu karena memang dia juga bisa menggunakan elemen petir. Dan berikutnya, topeng terakhir melakukan serangan dengan elemen api. Sungguh gila bahwa seseorang bisa menggunakan 3 elemen cakra sekaligus. Hidan memang terpukau dengan kemampuan Kakashi, tapi tidak dengan ketiga bocah anak didik Asuma. Hidan mengolok-olok dan mengatakan bahwa apa gunanya berguru pada ninja kelas bawah seperti Asuma. Shikamaru dan Ino tidak terpancing, sementara Choji yang punya hati lembut langsung tidak terima mendiang gurunya dikata-katai. Dia menyerang secara serampangan ke arah Hidan yang hampir saja membuat dirinya sendiri tewas. Untungnya Shikamaru masih sempat menahannya. Kakashi lalu mengalihkan Hidan, sementara Kakuzu langsung mendekati dan menghajar Choji. Saat Shikamaru menggunakan Kagemane, monster elemen petir Kakuzu langsung menyerangnya. Sementara itu, Ino malah hanya bengong dan berujung menjadi beban tim bersama Choji. Sedikit lagi, mereka berdua akan tewas karena dicekik Kakuzu. Kakashi pun nampak cukup terpojok karena memang pedang Hidan punya range yang jauh lebih besar ketimbang sekedar kunai yang dipakai Kakashi. Untungnya Shikamaru membawa gulungan berisi jutsu air, dia menebarkan air di sekeliling Kakuzu.
Sehingga ketika monster petirnya menyerang, itu justru mengenai Kakuzu. Hidan yang tak terlalu pintar ini malah terkecoh dengan Bunshin Kakashi, sehingga Choji dan Ino berhasil terselamatkan. Nampaknya pertarungan ini tak mungkin bisa dimenangkan kecuali mereka dapat memisahkan Hidan dan Kakuzu. Ino menawarkan diri untuk menjadi umpan dan merasuki Hidan, tapi itu terlalu beresiko karena jika jurus Ino meleset, dia akan pingsan selama 1 menit. Sementara Choji, dia terlalu lambat dan bisa saja tergores pedang Hidan. Shikamaru mengatakan dia bisa mengurus Hidan sendiri, sementara Kakuzu akan diurus Kakashi dengan disupport mereka berdua. Kakashi lalu menyerahkan sesuatu ke Shikamaru. Sebelum kemudian, Shikamaru memisahkan musuh dengan Kagemane. Kakashi langsung berduel taijutsu dengan Kakuzu. Untungnya, berkat Sharingan yang aktif, dia bisa sedikit unggul. Sementara Shikamaru harus kembali menangkap Hidan yang tentu sudah hafal dengan jutsu Kagemane. Namun, Shikamaru terus mengembangkan kapasitas penggunaan Kagemanenya. Sehingga walau Hidan berhasil menghindari beberapa serangannya, Shikamaru masih punya serangan kejutan, yakni dengan merekatkan Kagemane secara langsung. Setelah berhasil, Shikamaru membuang celurit Hidan lalu membawanya ke arah hutan. Di area hutan itu, Shikamaru menebar bom di berbagai arah dan membuat mereka berdua berada di ruang sempit tanpa jalan keluar. Tapi ketika durasi Kagemane sudah habis, Hidan ternyata masih punya senjata untuk melukai Shikamaru. Jadinya, Shikamaru pun tergores di bagian pipi yang segera setelah itu Hidan memulai ritual kutukannya. Di sisi lain, karena Kakashi bisa terus menghindari serangan dari monster topengnya, kini Kakuzu memperkuat mereka dengan menggabungkan monster elemen api dan anginnya menjadi satu. Sambil menggabungkannya, Kakuzu mengaku kalau mereka ini adalah ninja Konoha yang sudah lama tidak pernah dia temui. Terakhir kali dia bertemu ninja Konoha adalah dengan Hokage pertama. Kakuzu terus hidup berkat mencuri jantung dari para musuhnya sehingga seakan dia bisa hidup terus-menerus. Dan berikutnya, dia akan mengambil jantung Kakashi sebagai pengganti satu jantungnya yang terkena Raikiri. Walau masih bisa menghindari serangan kombinasi dari monster topeng Kakuzu, pada akhirnya Kakashi tertangkap oleh tubuh asli Kakuzu yang langsung mengikat dan hendak mencabut jantungnya. Entah apalah kegunaan Choji dan Ino di sini. Bukannya membantu Kakashi, mereka cuma bisa berteriak-teriak seperti anak kecil. Hidan yang selesai dengan jutsu kutukannya segera menusuk jantungnya sendiri, membuat Shikamaru merasakan rasa sakit yang sama dan langsung tumbang. Tapi ketika Hidan berbalik dan mengira Shikamaru sudah mati, dia kembali berdiri dan menebas leher Hidan. Namun nampaknya luka goresan Shikamaru masih belum cukup dalam. Namun setidaknya akibat jutsu Hidan, justru Kakuzu yang kini langsung terkapar. Hal ini terjadi karena sebenarnya Shikamaru tak pernah tergores pedang Hidan. Darah yang ada pada pedang Hidan sebelumnya merupakan darah dari Kakuzu yang Kakashi ambil ketika melesakkan Raikiri di jantung pertama Kakuzu. Walau sudah terikat oleh Kagemane, nampaknya karena cakra Shikamaru sudah hampir habis, kini Hidan masih bisa sedikit bergerak dan masih bisa mengayunkan pedang cadangannya ke Shikamaru. Begitu pula Kakuzu, tubuh utamanya yang sudah roboh, segera didatangi para monster topengnya untuk memindahkan jantung cadangan. Dan setelah kembali bangkit, Kakuzu langsung menangkap mereka bertiga dengan serangan serabut-serabut tubuhnya. Saat akan membakar mereka dengan kombinasi Katon dan Futon, tim bala bantuan akhirnya tiba. Futon, Rasengan! Suiton, Kahonryu! Suika no Jutsu! Naruto sendiri sudah nampak compang-camping karena tak sempat istirahat setelah menyempurnakan jutsu barunya. Kakashi langsung mengirim bantuan untuk Shikamaru berupa ninja jarak jauh dan ninja medis. Untuk itu, Sai dan Sakura yang menyusul ke sana. Hidan yang tetap bisa bergerak perlahan menuju ke arah Shikamaru
hingga saat sebelum mengayunkan pedangnya, Hidan tak lagi bisa bergerak karena dia lagi-lagi tertipu oleh Shikamaru. Shikamaru masih menyimpan sedikit cakra yang setidaknya cukup untuk mengikat pergerakan Hidan. Di titik yang sudah dia tandai, Shikamaru membuka lubang tanah yang sudah dia siapkan jauh sebelumnya. Dengan korek Asuma sebagai pemantik, Shikamaru meledakkan tubuh Hidan dengan banyak bom kertas. Di pertempuran lainnya, Kakashi memberitahu segala yang ia tahu tentang Kakuzu, bahwasannya kini dia masih punya 3 jantung yang berarti mereka perlu membunuhnya sebanyak 3 kali. Setelah mendengar itu, Naruto langsung menyerangnya dengan beberapa banshin. Tak seperti sebelumnya, kini Naruto sengaja hanya menyerang dengan bunshin. Tujuannya untuk terlebih dahulu menganalisis cara agar jutsunya bisa mengenai Kakuzu tanpa meleset dengan membuat 3 Kage Bunshin baru. Naruto memperagakan jutsu barunya yang ia namai sebagai Rasen Shuriken. Angin di sekeliling jutsu itu menciptakan pusaran kuat seakan ada daya tarik kuat dari arah jutsu Naruto. Walau tak tahu apa itu, Kakuzu sudah berkeringat dan tak berminat untuk terkena Rasen Shuriken. Setelah badannya diledakkan Shikamaru, tubuh Hidan nampak terpisah-pisah. Di kondisi itu pun, dia masih saja mengoceh dan bilang akan balas dendam. Tapi Shikamaru tetap tenang, lalu sekali lagi menggunakan kertas peledak. Yang dengan itu, dia mengubur Hidan hidup-hidup. Nampaknya Sakura dan Sai tak perlu lagi membantu Shikamaru. Sementara itu, dengan 3 bunshin yang dibuat, Naruto berhasil mengalihkan perhatian Kakuzu. Sedangkan tubuh aslinya kini melontarkan Rasen Shuriken ke arahnya. Tapi, beberapa detik sebelum mengenai Kakuzu, Rasen Shuriken Naruto mendadak hilang begitu saja. Hampir saja Naruto yang malah jadi korban Kakuzu. Sebelum kemudian, Yamato dan Kakashi berhasil menariknya. Kakashi tak lagi mau meresikokan Naruto sendirian. Akan lebih baik bila mereka berlima mengeroyok Kakuzu bersama. Tapi Naruto bersikeras untuk mencoba Rasen Shuriken. Yang barusan itu mungkin karena faktor pembiasaan sekaligus memang karena jutsunya baru disempurnakan. Untuk berjaga-jaga, Kakuzu merubah bentuk tubuhnya menjadi tipe jarak jauh, sementara Naruto kembali menggunakan taktik yang sama. Namun kali ini Kakuzu menghiraukan bunshin Naruto dan memilih menargetkan tubuh aslinya. Alhasil, dan ternyata Naruto juga sedikit merubah strateginya. Dia menukar tubuh aslinya dengan bunshin. Dan dengan ini Kakuzu tak bisa menghindar lagi. Sambetan dari Rasen Shuriken itu nampaknya menghasilkan ratusan bahkan ribuan luka tusukan yang bahkan Sharingan Kakashi pun tak bisa mengintungnya. Dengan itu Kakuzu pun akhirnya kehilangan 3 jantungnya sekaligus. Kakuzu kini sekarat dan untuk mengakhiri penderitaannya, Kakashi menyelesaikannya dengan rai kiri. Setelah pertarungan usai, Tsunade langsung meneliti tubuh Kakuzu. Dia mengatakan kalau seluruh sel di tubuh Kakuzu hancur, kemungkinan akibat Rasen Shuriken Naruto. Namun begitu, nampaknya Rasen Shuriken cukup beresiko, bahkan untuk Naruto sendiri. Kini dia kembali harus dirawat inap, dan dengan begini berakhir sudah arc penyerangan Akatsuki, Hidan, dan Kakuzu. Terima kasih sudah menonton dan subscribe untuk pembahasan RC berikutnya.